Satu hari pasca rilis data laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022, harga saham Unilever langsung dibanting auto reject bawah atau ARB sebesar 6,9%. Seburuk itukah data laporan keuangannya? Atau ini merupakan kesempatan buat kita masuk di harga bawah? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, valuasi, dan prospek saham UNVR update kuartal 4 tahun 2022. Apakah secara tren fundamental dan valuasi, saham UNVR ini masih menarik buat dilirik? Bagaimana analisanya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ARB pasca rilis kuartal 4 tahun 2022. Saham Unilever, kesempatan koleksi atau jebakan nih? Analisa fundamental dan valuasi update kuartal 4 tahun 2022. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Ini adalah logo Unilever. Nah, PT-nya adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Kode sahamnya ada UNVR, dan kalau kita lihat dari sejarah didirikannya, Unilever ini sudah berdiri sejak tahun 33 nih. Jadi ada pemain yang cukup lama dan tergolong sangat lama malah ya. Nah, untuk IPO sendiri sejak tahun 82, jadi kurang lebih sudah ada 41 tahun nih melantai di bursa kita. Bisa kita transaksikan jual beli sahamnya. Kemudian untuk market cap-nya per video dibuat ada di angka 174 triliun rupiah nih. Dia tergolong perusahaan yang sangat besar ya, tergolong blue chip lah kalau di Indonesia. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari kepemilikan masyarakatnya ada di angka 15% nih. Nah, untuk angka 15% ini tergolong cukup kecil ya, dibandingkan dengan beberapa emiten lain yang biasanya itu di angka 30-40%, angka 15% ini tergolong cukup kecil. Namun keuntungannya, pemegang saham pengendali masih sangat luasan nih untuk bisa ngambil keputusan buat si Unilever ini. Kemudian dari segi segmentasi usaha, kalau kita lihat dari laporan keuangannya, Unilever membagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh nih, yang menyumbang 66,12% dari total revenue perusahaan. Sedangkan untuk segmentasi yang kedua adalah makanan dan minuman yang menyumbang 33,88%. Ini update yang sudah kuartal 4 tahun 2022 ya. Nah, kemudian ada beberapa fakta menarik ya terkait dengan emiten Unilever ini. Yang pertama yaitu emiten konsisten membagikan dividen nih, dengan dividen yield kurang lebih 2% selama 5 tahun terakhir. Nah, jadi lumayan banget ya buat teman-teman yang mungkin dividen hunter, Unilever ini biasanya bisa memberikan dividen setiap tahunnya dengan yield kurang lebih di 2%. Kemudian fakta menarik yang kedua adalah ternyata harga sahamnya sudah turun 58% nih dari harga tertingginya. Sedangkan seperti yang kita tahu, Unilever ini kan nama yang sudah besar ya, lalu kemudian kita juga mungkin sehari-hari pakai produknya. Namun ternyata di balik nama besar perusahaan, ternyata harga sahamnya sendiri sudah turun sebesar 58%. Nah, dengan ditambahnya ARB pasca rilis laporan kuartal 4 kemarin, apakah saham Unilever ini menjadi kesempatan nih buat kita masuk di harga murah? Atau malah udah jadi jebakan karena secara fundamental sudah nggak on track lagi? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita coba jawab di segmen analisa fundamental setelah ini. Oke, sekarang kita akan coba bedah kondisi fundamental perusahaan. Nah, untuk analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE adalah singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya analisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental India semua emiten dalam 5 tahun terakhir. Seperti di sini contohnya ada data profitabilitas perusahaan, ada seperti revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Dan kemudian ada data neraca juga ya, aset, liabilitas, dan ekuitas, dan data arus kas juga, from operation, investment, dan financing. Beserta beberapa rasio penting untuk memudahkan kita analisa fundamental lainnya. Nah, untuk RDV update kuartal 4 tahun 2022 ini, estimasi rilisnya awal bulan depan ya. Karena sekarang masih tergolong sedikit sekali nih emiten yang sudah submit kuartal 4-nya. Dan mulai kuartal 4 ini akan ada data tambahan baru nih yang belum ada di kuartal 3 atau sebelumnya. Detailnya buat yang tertarik nanti ada di belakang ya. Sekarang kita akan coba pakai buat analisa UNVR dulu. Nah, untuk analisa tren fundamental emiten, kita masuk aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini ya. Lalu kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita analisa. Untuk data kuartal 4 tahun 2022 ini, contohnya kita akan coba analisa UNVR ya. Kita ketik aja UNVR. Nah, maka langsung muncul semua data fundamental selama 5 tahun terakhir ya, sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 yang sudah disetahunkan. Semua data sudah dalam miliar rupiah juga, jadi kita gampang nih buat compare antar tahunnya. Nah, sekarang kita akan coba analisa profitabilitas dari UNVR selama 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada grafiknya di bawah, kita bisa lihat ya secara tren, ternyata untuk revenue ini masih tergolong naik turun ya. Meskipun dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu ada peningkatan revenue-nya sebesar 4%, ternyata angka 41,2 triliun ini masih belum kembali ke kondisi sebelum pandemi nih. Nah, sebelum pandemi kita bisa lihat ya di tahun 2018 ternyata revenue UNVR itu sempat mencapai 41,8 triliun rupiah.
saat ini masih 41,2 triliun rupiah. Jadi kondisinya masih belum pulih nih ke kondisi sebelum pandemi. Kemudian selanjutnya juga kita bisa lihat ya, untuk gross profit selama 2 tahun terakhir ada mengalami penurunan sebesar 3%. Dan kalau kita coba lihat trennya untuk gross profit selama 5 tahun terakhir, kecenderungannya adalah turun ya. Dari tahun 2018 ke tahun 2019, gross profit sempat naik dari 21 triliun ke 22 triliun. Kemudian naik lagi ke 22,4 triliun. Ternyata ke tahun 2021 gross profitnya itu turun ya ke 19,6 T, dan yang terakhir di tahun 2022 tinggal 19 T aja. Nah, jadi kita juga bisa lihat ya, untuk operating profit dan net profit malah turunnya juga lebih tajam nih dibandingkan dengan gross profitnya, meskipun revenue-nya bertumbuh. Jadi kita juga bisa lihat untuk tren net profitnya selama 5 tahun terakhir ya, yang warna kuning di sini. Sempat di tahun 2018 itu net profitnya 9 T loh. Lalu kemudian turun ke 7,3 T di tahun 2019. Kemudian turun lagi ke 7,1 T di tahun 2020, turun lagi ke 5,7 T tahun 2021, dan yang terakhir di tahun 2022 ini turun ke 5,3 triliun rupiah. Nah, setelah kita lihat data tren profitabilitas Unilever selama 5 tahun terakhir ini, ternyata terlihat nggak baik-baik aja ya. Kalau perusahaan nggak melakukan efisiensi atau mulai gebrakan baru, biasanya agak susah ya untuk tren downtrend ini berbalik menjadi uptrend kembali. Nah, jadi oke, untuk profitabilitas UNVR tergolong nggak terlalu sehat ya. Bagaimana dengan kondisi neracanya? Ini tuh bagian neraca di bagian kanan sini ya. Jadi kita bisa lihat juga dalam 5 tahun terakhir, trennya ternyata untuk bagian aset ya, yang warna biru juga ikutan menurun nih. Dari awal sebelum pandemi, tahun 2018 angkanya di 20 triliun rupiah, kemudian di tahun 2022 terakhir tinggal 18,3 triliun rupiah. Ini juga kita bisa lihat ya, untuk angka hutangnya yang warna oranye. Untuk angka hutangnya sebenarnya juga tergolong bagus ya, karena trennya juga ikutan menurun dari tertinggi sejak tahun 2020 di 15,5 triliun rupiah. Saat ini tinggal 14,3 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat data ekuitasnya, ternyata sayangnya Unilever juga ikutan turun nih, bukannya nambah. Bahkan penurunan di tahun 2021 ke tahun 2022 itu lebih kencang dibandingkan dengan penurunan hutangnya. Dan ini kelihatannya bukan hal yang sehat ya, apalagi kalau angka ekuitasnya di sini di tahun 2022 terakhir hanya di 3,9 triliun rupiah. Untuk hutangnya sendiri ada di 14,3 triliun rupiah. Jadi secara angka saja memang cukup mengkhawatirkan ya, untuk Unilever hutangnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan modalnya. Tapi memang untuk angka liabilitas dan ekuitas Unilever ini tergolong kasus khusus ya. Karena Unilever ini kan perusahaan yang besar dan kebanyakan hutangnya juga bukan hutang bank, tetapi utang usaha. Nah, keuntungan dari utang usaha dibandingkan dengan utang bank, itu utang usaha tidak berbunga ya. Apalagi Unilever ini merupakan brand besar ya, dan global juga, yang meskipun bisa dimaklumi, tapi cukup mengkhawatirkan juga kalau angka ekuitas atau modalnya ikutan turun nih. Apalagi cukup signifikan. Dari sebelum pandemi di tahun 2018 yang angkanya 7,3 T, sekarang tinggal 3,9 T aja untuk modalnya. Nah, sekilas kalau kita coba ambil kesimpulan dari data tren 5 tahun terakhir ini, Unilever juga bisa dikatakan tidak baik-baik saja ya untuk neracanya. Oke, sekarang gimana dengan kondisi tren arus kasnya ya? Nah, seperti kita tahu, untuk arus kas juga ada 3 komponen ya, yaitu yang pertama arus kas from operation, investment, dan financing. Jadi kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir, kita lihat bagannya biar lebih gampang. Yang warna biru, from operation ini angkanya selalu positif ya selama 5 tahun terakhir. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Ini menandakan kalau lebih banyak uang yang masuk dibandingkan dengan uang yang keluar pada tahun tersebut. Kita sebagai investor tentunya kita pengen perusahaan banyak dapetin duit nih dibanding keluar duitnya ya. Untuk arus kas operation cukup ideal ya untuk Unilever, positif terus selama 5 tahun terakhir. Untuk yang investment kita bisa lihat selama 4 tahun terakhir ini angkanya negatif, sedangkan hanya satu yang positif. Dan ini juga merupakan hal yang bagus, karena untuk investment ini kita tentunya pengen yang angkanya negatif. Yang berarti lebih banyak uang keluar untuk aktivitas investasi nih. Karena seperti yang kita tahu, investasi itu kan tujuannya bagus ya, untuk meningkatkan keuntungan perusahaan di masa depan. Jadi ini cukup oke juga, angkanya banyak yang negatif. Kemudian untuk bagian yang financing ya, yang warna abu-abu, kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya gede-gede negatif nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus ya. Ini menunjukkan kalau perusahaan itu lebih banyak lunasin hutang nih dibanding nambahin utang. Atau bahkan perusahaan ini sering atau konsisten bagi dividen, makanya angkanya bisa gede-gede untuk angka arus kas financingnya. Oke, jadi overall kalau kita lihat ya, untuk arus kas dari Unilever ini tergolong cukup ideal dan cukup sehat ya. Kecuali memang untuk profitabilitas dan neracanya tadi yang kurang sehat. Trennya selama 5 tahun terakhir terlihat menukik ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dari angka-angka rasionya ya. Kita lihat dari marginnya dulu, profitability margin. Untuk profitability margin ada 3 juga ya, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Kita lihat bagannya yang di bawah, yang warna biru selalu paling atas, yang oranye itu selalu paling tengah, dan yang warna abu-abu selalu paling bawah. Sekilas bisa dikatakan kalau bentuk dari profitability margin perusahaan ini cukup ideal ya. Karena di sini nggak ada yang tiba-tiba warna oranye atau warna abu-abunya lebih tinggi dibandingkan dengan garis yang lain. Karena kalau ada begituan, berarti menunjukkan kalau perusahaan mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang non-operasional. Di sini kalau kita lihat grafiknya, berarti net profit perusahaan itu selalu didapatkan dari aktivitas operasional perusahaan, dan itu merupakan hal yang bagus. Tapi yang kurang bagus di sini adalah dari trennya ya. Kalau kita lihat dari tren selama 5 tahun terakhir, angka terakhir adalah di angka 46% nih untuk gross profit marginnya. Sedangkan angka sebelum pandemi, gross profit marginnya itu mampu mencapai 50%. Berarti di sini terlihat ada penurunan kinerja keuangan ya. Nah, untuk operating profit margin dan net profit marginnya juga demikian ya. Untuk net profit marginnya terutama di tahun 2018 itu sempat di angka 22%, tapi sekarang terkikis tinggal 13% aja.
Dan ini tentunya juga bukan good news ya buat para investor. Jadi sampai sejauh ini juga memang terlihat kalau UNVR ini masih sangat tertekan ya untuk kinerja keuangannya. Masih belum membaik sehingga menjadi sentimen yang negatif juga nih buat harga saham perusahaan. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi ROE-nya ya, atau Return on Equity. Nah, untuk ROE dari Unilever ini tergolong kasus yang cukup spesial ya, karena ROE dari Unilever itu angkanya selalu di atas 100%. Jadi ibaratnya kalian punya modal 100 juta, ternyata perusahaan itu bisa menghasilkan 200-300 juta. Jadi bisa dikatakan efisien modal banget. Tapi kalau kita coba compare ya, selama 5 tahun terakhir, meskipun angkanya di atas 100%, tapi ternyata mengalami penurunan tren nih. Dari angka tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 145% untuk ROE-nya, sekarang tinggal 134% aja nih. Jadi menurut saya sih cukup wajar ya kenapa sentimennya jadi cukup negatif nih buat si saham Unilever. Jadi kalau kita compare dengan perusahaan lain, mungkin memang perusahaan lain ROE-nya nggak bakal setinggi Unilever ya. Tapi kalau kita coba compare dengan tren perusahaan itu sendiri, ternyata mengalami penurunan nih yang jadi sentimen negatif buat si perusahaan itu. Lanjut, bagaimana dengan rasio debt to equity ratio ya, atau rasio hutang terhadap modalnya. Nah, sini kita bisa lihat ya, tren selama 5 tahun terakhir, angkanya juga udah cukup gede nih. Dan bahkan selama 5 tahun terakhir mengalami tren yang meningkat nih. Dari yang awalnya cuma 1,75, sekarang jadi 3,58 kali. Nah, ini juga bukan merupakan hal yang bagus, karena sebagai investor, kita mengharapkan rasio DR ini tuh rendah ya. Kalau bisa malah di bawah 1. Karena angka 1 itu menunjukkan kalau jumlah hutang sama dengan jumlah modalnya. Jadi kita bisa lihat angkanya di 3,58 kali, berarti jumlah hutangnya itu 3,58 kali lebih banyak dibandingkan dengan modalnya. Nah, lanjut sekarang bagaimana dengan konsistenan pembagian dividennya ya. Nanti kita sudah bahas juga di depan kalau Unilever ini tergolong yang rajin bagi dividen setiap tahunnya. Di sini kita bisa lihat untuk dividen per share-nya ya. Di tahun 2017 itu mencapai Rp915 per lembar saham. Naik ke tahun 2018 jadi Rp1.200 per lembar saham, tapi tiba-tiba anjlok ke tahun 2019. Nah, ini kenapa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah adanya stock split ya. Seperti kita tahu, beberapa waktu lalu itu sempat stock split untuk saham Unilever, jadi menyebabkan dividen per share itu jadi ikutan kecil. Tapi kalau angkanya kita coba adjust stock split, harusnya kurang lebih sama ya. Untuk pembagian dividennya kurang lebih range-nya di sekitaran segitu. Nah, ini terbukti dari angka dividen yield-nya ya, yang kurang lebih di kisaran 2%-an. Oke, jadi kalau kita coba ngambil kesimpulan singkat ya, dari awal, dari segi profitabilitas perusahaan, ternyata Unilever ini mengalami tren penurunan ya selama 5 tahun terakhir. Lalu kemudian untuk bagian neraca juga tergolong yang kurang sehat karena trennya juga ikutan menurun, apalagi modalnya ikut terkikis ya. Namun satu hal yang masih positif dari segi arus kas itu masih tergolong ideal ya, operationnya masih selalu positif, investmentnya negatif, dan financingnya negatif. Dari segi profitability margin juga mengalami tren penurunan ya selama 5 tahun terakhir. Dari segi ROE juga terlihat ada penurunan, dan dari segi debt equity ratio atau rasio hutang terhadap modal malah mengalami peningkatan nih. Jadi memang tren-tren fundamental ini merupakan tren-tren yang nggak disukai investor ya, karena terlihat kinerjanya itu semakin memburuk dari tahun ke tahun. Nah, meskipun memang perusahaan konsisten membaikkan dividen tadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal valuasi nih. Apakah harga saham saat ini yang sudah ARB atau turun 58% dari tertingginya, apakah harganya udah under value nih? Atau masih wajar atau malah masih kemahalan nih untuk kondisi fundamental seperti ini? Tentunya jawaban dari pertanyaan itu kita bisa lihat di sini juga ya. Kita akan lihat dari rasio valuasinya. Kita akan lihat rasio valuasi yang pertama dulu, yaitu PBV. Di sini kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir pergerakan PBV-nya ini naik turun. Tapi untuk angka PBV-nya sebenarnya sudah di angka yang sangat overvalue ya. Dan sebagai catatan buat teman-teman, biasanya PBV dikatakan harga normal itu kalau di angka 1 nih. Nah, kalau udah mulai di atas 1, seperti 2, 3, atau 5, itu tergolong overvalue. Nah, tapi untuk kasus Unilever, kita bisa lihat ya, tren selama 5 tahunnya sendiri PBV-nya sangat signifikan overvalue. Nah, bahkan sempat turunnya pun juga belum sampai ke undervalue ya, masih di angka 36,28 kali nih. Jadi meskipun harga saham Unilever sudah turun 58% dari harga tertingginya, tapi secara rasio PBV mengatakan bahwa harga saham ini masih sangat overvalue ya. Nah, selain rasio valuasi PBV, ternyata rasio valuasi PE ratio, atau PER ya, price to earning ratio, juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Nah, untuk PER sendiri kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir trennya naik turun seperti ini, tapi angkanya itu sudah di angka 20-an sampai 30-an kali. Nah, catatan lagi buat teman-teman, untuk PE ratio itu biasanya dikatakan wajar kalau di angka 10 sampai 13 kali aja. Nah, kalau mulai di atas 13 seperti 15, 17 itu sudah mulai overvalue. Undervalue kalau di bawah 10 biasanya. Nah, untuk valuasi PE ratio dari Unilever per video yang dibuat ternyata ada di angka 32,57 nih. Atau analogi simpelnya, misalnya teman-teman investasikan 100 juta gitu ya di saham Unilever, maka teman-teman akan balik modal 100 jutanya itu dalam waktu 32 tahun nih, dari laba perusahaannya aja. Jadi tergolong sangat mahal nih untuk rasio PE ratio dari Unilever. Tapi meskipun mahal, kita bisa lihat average sendiri ada di angka 36 ya. Atau kondisi saat ini bisa dikatakan lebih rendah ya dibandingkan dengan PE ratio average-nya. Nah, dari data dua ini kita bisa hitung kasar ya. Kalau angka 32,57 ini naik kembali ke angka average-nya di 36, maka ada potensi kenaikan harga saham di kisaran 10% nih. Nah, untuk PBV juga kita bisa lihat sama ya. Kondisi saat ini di 43, kondisi average-nya di 48. Jadi ada upside potensial kurang lebih 10% juga nih, kalau memang bisa balik ke angka average-nya. Nah, untuk balik ke angka average-nya, tentu perusahaan perlu mendapatkan katalis positif ya. Untuk
Pertama, katalis positif yang paling kuat itu kalau berasal dari perusahaan itu sendiri. Jadi profitabilitas perusahaan itu kalau semakin membaik, neracanya membaik kembali, maka ada kemungkinan untuk bisa balik ke average-nya lagi. Selain sentimen positif dari dalam perusahaan, sentimen positif juga bisa berasal dari luar perusahaan ya, atau prospek masa depan. Nah, seperti apa prospek masa depan dari emiten Unilever ini kita akan lihat di bagian selanjutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai prospek masa depan Unilever ya. Di sini saya mau sharing beberapa prospek yang saya temukan buat masa depannya si Unilever. Kira-kira banyak hal positif atau negatifnya gitu ya. Nah, untuk yang pertama, prospek yang saya temukan adalah prospek positif, yaitu terkait dengan penurunan harga acuan minyak sawit ya. Seperti kita tahu, produk-produk dari Unilever, nah seperti produk kecantikan atau kebersihan di gambar ini, itu kan Unilever membutuhkan bahan baku berupa minyak sawit. Nah, seperti kita tahu, kemarin kan juga sempat komoditi boom ya, untuk harga minyak sawit itu naik gila-gilaan, tapi kondisi saat ini sudah mulai menurun lagi nih, atau melandai untuk harga acuan minyak sawitnya. Nah, ini tentunya jadi sentimen yang positif ya buat Unilever, yang berarti untuk membeli bahan baku minyak sawit, itu Unilever nggak perlu keluar uang banyak. Nah, tentunya untuk sentimen positif ini harusnya akan mulai kelihatan di kuartal 1 tahun 2023 nanti ya. Kemudian prospek positif selanjutnya yang saya temukan adalah mulai meredanya inflasi nih. Seperti yang kita tahu juga, dunia sedang berperang melawan inflasi ya, dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, imbas dari kenaikan suku bunga, itu inflasi sudah mulai mereda. Nah, inflasi yang mulai mereda ini berdampak pada kenaikan harga barang yang tidak terlalu tinggi, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada pembelian bahan baku perusahaan ya. Kalau inflasinya nggak tinggi, tentu perusahaan diuntungkan ya, karena nggak perlu keluar duit banyak buat beli bahan baku. Selanjutnya juga masih prospek positif ya, terkait dengan kenaikan upah minimum masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu juga ya, di awal tahun ada penyesuaian upah minimum masyarakat Indonesia yang menyebabkan daya beli masyarakat itu bisa meningkat. Dan Unilever seperti yang kita tahu juga, dia menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari ya. Ada sabun mandi, ada sabun cuci baju, ada kecap, dan sebagainya yang merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tentunya kenaikan upah minimum ini membuat daya beli masyarakat meningkat, yang pada akhirnya kemungkinan akan membeli produk Unilever lebih banyak lagi. Nah, masih sentimen positif ya yang saya temukan, adanya sentimen Ramadan dan pemilu nih di tahun 2023 ini. Nah, ketika bulan Ramadan, biasanya pembelian barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari itu meningkat ya. Dan kemudian adanya event pemilu ini menggenjot konsumsi dari masyarakat. Karena biasanya para calon saat kampanye itu kan suka bagi-bagi barang atau sembako gitu ya ke warga. Nah, tentunya yang jadi prospek positif buat si Unilever. Nah, selain prospek positif, juga ada prospek negatif nih yang saya temukan, yaitu yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi makro. Nah, melambatnya pertumbuhan ekonomi ini nggak lepas dari dampak kenaikan suku bunga. Nah, karena suku bunga itu naik, jadi orang jadi enggan untuk berkonsumsi, yang otomatis pertumbuhan ekonomi negara itu jadi menyusut. Tentunya melambatnya pertumbuhan ekonomi ini kebanyakan menjadikan dampak yang nggak bagus ya buat kebanyakan perusahaan, karena daya konsumsi masyarakat kan jadi berkurang. Kemudian prospek negatif terakhir yaitu terkait dengan kompetisi segmen perawatan tubuh yang semakin ketat nih. Semakin kesini, seperti yang kita tahu ya, untuk barang-barang perawatan tubuh itu semakin banyak kompetisinya. Jadi sekarang nggak cuma Unilever lagi yang mensuplai barang-barang perawatan tubuh, ada juga produk-produk lokal, ada juga produk-produk impor yang sama-sama jual item-item perawatan tubuh. Nah, ini jadi prospek yang negatif buat Unilever, karena berarti Unilever perlu putar otak ya untuk mempertahankan atau memperluas market share-nya lagi. Nah, tadi data analisa sejak awal tadi, kalau saya ngambil kesimpulan buat saya pribadi, saya merasa untuk mendapatkan potensi gain hanya 10% dengan kondisi tren perusahaan yang lagi menurun. Buat saya pribadi masih belum menarik untuk masuk ke saham Unilever di harga saat ini. Dan seperti biasa saya infokan kembali kalau tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure saya hanya sharing hal-hal yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi saham Unilever versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan yang update kuartal 4 2022-nya masih on progress ya, dan akan rilis awal bulan depan. Dan buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, jadi kalau cocok boleh langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDFA-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Spoiler sedikit, untuk RDFA kuartal 4 tahun 2022 nanti, karena banyak dari teman-teman yang suka analisa saya di saham IPO, nantinya data saham IPO juga akan ada ya. Jadi bisa dianalisa dulu nih sebelum ikutan beli saham IPO. Nah, buat teman-teman yang udah pesen tahunan sebelumnya, tenang aja, bakal otomatis kebagian update-nya. Detailnya boleh tanya di DM Instagram dan email ya. Nah, gimana nih, teman-teman setelah dengan analisa tadi, bagaimana pandangan teman-teman terhadap saham Unilever ini? Masih layak beli kah? Atau skip dulu karena nggak cocok dengan resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusi lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.